Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arisanti. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas PGRI Argopuro, Jember. Program studi pendidikan luar biasa. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan mengenai anak dengan disabilitas netra sebagai tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Ansrori 2020 halaman 83. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi individu yang mengalami kerusakan atau kehambatan pada organ mata. Wikasanti 2017 halaman 9. Kerugian atau kerusakan organ mata yang dapat terjadi baik secara anatomis, struktur dan keterhubungan tubuh maupun fisiologis atau fungsi tubuh. Selanjutnya menurut Murti 2017 halaman 283, tunanetra adalah seorang anak atau individu yang mengalami hambatan dalam penglihatannya. Disebut terhambat penglihatannya karena seorang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total dan bentuk kelainannya juga beragam, bisa jadi hal yang permanen ataupun tidak. Dan disimpulkan bahwa tunanetra adalah individu yang terhambat penglihatannya karena ketajaman visual yang amat kurang hingga tidak mampu melihat sama sekali sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada indera penglihatan baik secara anatomis maupun fisiologis. Jenis tunanetra. Berdasarkan pemaparan pengertian tunanetra menurut ahli di atas, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya terdapat dua jenis utama dari penyandang tunanetra. Untuk lebih jelasnya, penyandang tunanetra dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Low vision atau kurang awas, merupakan jenis tunanetra yang dikatakan sebagai penglihatan lemah. Seorang dikatakan low vision bila masih sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. 2. Blind atau buta, yaitu seseorang dikatakan buta apabila sudah tidak memiliki penglihatan sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Ciri-ciri tunanetra yaitu ciri-ciri umum yang dimiliki oleh individu penyandang tunanetra adalah sebagai berikut. 1. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. 2. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 3. Posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak. 4. Terjadi kerusakan pada susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Karakteristik tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, di antaranya adalah kognitif. Kognitif adalah keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yang meliputi, yaitu A. Tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun, kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. B. Kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dalam mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien.
Ketiga, yaitu C. Interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Kedua, yaitu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Ketiga, keadaan fisik. Fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ mata. Terdapat beberapa gejala ketunanetraan yang dapat diamati yaitu seperti mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan atau cepat, mata selalu berair atau mengeluarkan air mata, serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Yang keempat adalah motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dalam waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Kelima, perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Keenam, pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak ketunanetraan berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Klarifikasi tunanetra. Lebih lanjut, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa dalam Asrori 2020 halaman 84 mengklasifikasi tunanetra menjadi dua kategori utama yang memiliki beberapa penggolongan lagi dengan karakteristik yang melekat padanya. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. 2. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Ketiga, tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi atau DPSLB Asrori 2020 halaman 84. Sementara itu, berdasarkan kemampuan daya penglihatan tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 1. Tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatannya. 2. Tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Ketiga, yaitu tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau DPSLB dalam Asrori 2020 halaman 84.
Faktor penyebab tunanetra. Anak-anak dan individu yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Beberapa di antaranya berasal dari dalam diri mereka, sebagian dari luar diri. Ada yang telah tunanetra karena bawaan lahir, ada pula yang justru jadi setelah dilahirkan. Beberapa faktor penyebab tunanetra adalah sebagai berikut. 1. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor prenatal adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan sebelum anak lahir atau pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Berdasarkan periodisasinya, faktor prenatal dapat dibedakan menjadi faktor periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia menurut Effendi halaman 12 dan 13. Faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat pembawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan sebagainya. Itu menurut Kosasi 2012 halaman 182. Kedua, faktor neonatal atau saat kelahiran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketunanetraan pada saat kelahiran meliputi anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat atau tag verlossing, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Ketiga, postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Pada periode ini ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri. Selain itu, faktor ini juga dapat disebabkan oleh kecelakaan yang sifatnya ekstrim, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Pendidikan dan penanganan anak tunanetra, yaitu dari sudut pandangan pendidikan menurut Baraga dalam Asrori 2020 halaman 84, tunanetra adalah individu yang mengalami ketidakmampuan melihat yang mempunyai gangguan atau kerusakan dalam penglihatannya, sehingga menghambat prestasi belajar secara optimal. Berdasarkan definisi tersebut, memberikan pemahaman bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan melihat atau anak tunanetra yang memiliki kekhasan dan metode tersendiri untuk mencapai tahapan-tahapan yang sama dalam perkembangannya. Anak-anak yang mengalami ketunanetraan sangat bergantung pada indera lain dalam dirinya untuk menyerap informasi di sekitarnya. Beberapa rancangan metode pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh indera lain yang dimiliki oleh anak tunanetra yaitu 1. Sentuhan. A. Tuntun tangan anak-anak untuk menyentuh benda-benda. Beri anak berbagai macam benda atau objek dengan berbagai tekstur, bentuk, dan ukuran. Beri kesempatan pada anak-anak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bermain, mengurus diri, berkumpul bersama keluarga, atau di dalam dapur atau di taman. 2. Pendengaran. Berbicara dengan anak-anak di berbagai kesempatan, menyebut nama benda yang berada di sekelilingnya dan memberitahu keadaan di sekelilingnya. Dorong anak untuk banyak berbicara dan bertanya. Hindari untuk menggunakan bahasa yang datar dengan anak-anak. Pastikan anak-anak di sekitarnya sering berbicara dengan anak tersebut. Ketiga, bau. Pastikan anak-anak sering didorong untuk membau benda-benda di sekitarnya, seperti makanan, sabun, minuman, bensin, minyak wangi, dan sebagainya. Keempat adalah rasa.
Dorong anak-anak memasukkan benda di dalam mulut untuk meningkatkan sensitivitas lidah. Namun sebelumnya pastikan benda tersebut bersih dan aman. Berikan makanan dan minuman yang bermacam-macam rasa, tekstur, dan beritahu nama makanan dan minuman tersebut. Sementara itu, beberapa panduan untuk guru yang memiliki murid dengan masalah penglihatan. Di antaranya adalah 1. Beritahu pada kelas kehadiran anak ataupun orang lain. 2. Panggil murid tersebut dengan menggunakan namanya. 3. Jauhkan murid itu dari cahaya yang menyilaukan. Keempat, gunakan perkataan yang sesuai spesifik apabila menyuruh melakukan sesuatu dan hindari untuk menggunakan perkataan di sini, di sana, ini, itu, dan sebagainya. Kelima, jelaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan. Keenam, terangkan dan beri kesempatan pada murid untuk membiasakan diri dengan keadaan di kelas atau di tempat yang lain yang dekat dengannya. Ketujuh, beri informasi lisan mengenai perubahan apapun yang terjadi. 8. Gunakan buku yang sesuai untuk mereka. 9. Walaupun murid mungkin dapat mengenali guru ataupun orang lain melalui suara mereka, selalu kenalkan diri jika berinteraksi dengan mereka. 10. Jangan berbicara dengan keras di hadapannya. Perkembangan anak tunanetra berdasarkan hasil penelitian Hayes atau seorang ahli pendidikan tunanetra terhadap kondisi kecerdasan anak tunanetra menyimpulkan bahwa 1. Ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. 2. Mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasannya. 3. Anak tunanetra ternyata banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Krusek dalam Asrori 2020 halaman 86 menjelaskan bahwa aplikasi struktur kecakapan anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak normal diantaranya adalah 1. Anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak normal. Pengamatan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Kedua, anak tunanetra cenderung sering menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke konkret, kemudian menuju fungsional terhadap konsekuensinya, sedangkan pada anak normal yang terjadi sebaliknya. Ketiga, anak tunanetra pembendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. Keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numeriknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pelayanan khusus pada anak dengan disabilitas netra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.